Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Chandra. NIM 19010107, Prodi Sistem Informasi, Universitas Buddha Bangsa, Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan memberikan tutorial dari penggunaan interface abstrak, namespace, dan autoload dalam suatu studi kasus. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah saya, yaitu pemrograman berorientasi objek atau POPO. Langsung saja, sebelum kita langsung memberikan tutorial awal, kita harus mengetahui dulu apa itu abstrak dan apa itu interface, lalu apa itu namespace dan autoload. Yang pertama, abstrak dulu. Apa itu abstrak? Nah, abstrak class dalam PHP adalah sebuah kelas yang tidak bisa diinstansiasi atau tidak bisa dibuat menjadi objek dan berperan sebagai kerangka dasar bagi kelas turunannya. Di dalam abstrak kelas umumnya akan memiliki abstrak method. Nah, apa itu abstrak method? Abstrak method adalah sebuah metode dasar yang harus diimplementasikan ulang di dalam kelas anak atau child class. Abstrak method ditulis tanpa isi dari metode, melainkan hanya signaturnya saja. Signature dari sebuah metode adalah bagian metode yang terdiri dari nama metode dan parameternya, jika ada parameternya. Setelah itu, apa itu object interface? Nah, object interface merupakan template untuk kelas di mana sebuah metode di dalamnya harus diimplementasikan ulang oleh kelas yang memakainya atau mengimplementasikannya. Object interface biasanya hanya disebut interface saja. Nah, dan interface itu apa sih? Interface adalah perjanjian metode di mana jika sebuah kelas menggunakan interface, maka di dalam kelas tersebut harus tersedia implementasi dari metode tersebut. Perbedaan interface dengan abstrak itu apa? Kalau interface bisa diturunkan ke dalam interface lain, prosesnya mirip dengan penurunan kelas, yakni dengan menggunakan kata kunci extend. Dalam interface tidak dapat membuat metode biasa yang dideklarasikan dari isi metodenya. Sebuah kelas bisa menggunakan lebih dari satu interface. Sedangkan untuk abstrak kelas, kita hanya bisa menggunakan satu abstrak kelas dalam sekali penurunan kelas. Selanjutnya, namespace pada OPP. Namespace merupakan sebuah fitur yang terdapat pada PHP yang berfungsi untuk menghindari terjadinya sebuah kesalahan atau error ketika kita membuat sebuah nama kelas yang sama. Dan namespace juga berfungsi untuk merubah nama kelas yang sama, dan kita dapat merubahnya dengan nama yang berbeda. Jika kita telah menggunakan framework, tentu kita bisa banyak menggunakan nama kelas dan terkadang terdapat nama kelas yang sama. Dan untuk mengantisipasinya supaya tidak terjadi error, kita menggunakan yang namanya namespace. Cara penggunaan namespace dan autoload pada POP. Seperti yang kita ketahui bahwa fungsi namespace yaitu untuk menghindari terjadinya sebuah kesalahan atau error ketika kita membuat sebuah nama kelas yang sama. Oke, langsung saja kita praktekkan untuk abstraknya tadi dalam studi kasus atau contohnya ya. Kita siapkan dulu sublimnya seperti biasa ya. Sebelum sublimnya kita buka dulu SAM-nya, lalu kita aktifkan
Apache-nya, kemudian MySQL-nya, supaya kita bisa nanti mengeliminasi ke browser. Oke, untuk abstrak kita buat codingnya dulu. Nah, ini kita buka dengan HP. Setelah itu kita buat kelas abstrak. Misalnya saya di sini studi kasusnya program kasir penjualan susu ya. Kita buat abstrak. Abstrak kelas susu. Nah, seperti itu. Kemudian di abstrak susu memiliki metode, yaitu jenis susu. Kita buat abstrak public. Ini jenis susu. Setelah itu kita buat kelas yang ingin kita jadikan satu kelas dengan susu ya. Misal kita buat merek. Untuk menggabungnya gimana tadi? Dengan kata kunci extend, lalu tulis kelas susu yang ingin kita gabungkan. Setelah itu kita tulis metodenya lagi. Metode dari mana? Metode dari kelas susu tadi, yaitu public version. Metodenya apa? Jenis susu. Di situ kita return. Itu ini adalah hasilnya ya, yang ditampilkan. Misalkan lihat merek susu. Nah, setelah itu kita buat metode lagi. Metodenya beli susu ya, di dalam kelas jenis susu tadi. Kita lihat dulu. Ini tampilannya ya. Beli susu. Nah, kita tutup. Oke. Ini untuk mengimplementasikannya kita panggil kelas merek ya.
dan kita tampilkan menggunakan echo dolar. Ini nama yang akan ditampilkan, misal susu beli, susu beli. Ini adalah kelas yang baru digabungkan, yaitu apa tadi, jenis susu itu. Kita kasih paragraf, kita taruh di bawah dengan apa, PR. Echo susu beli ya. Beli susu. Nah, seperti ini. Oke, langsung kita tampilkan saja di browsernya seperti apa tampilannya. Jadi fungsi dari abstract class ini supaya kita tidak menggunakan kelas terlalu banyak ya, hanya satu kelas saja. Nanti untuk kelas itu metodenya isinya cuma di kelas itu saja. Itu fungsinya untuk seperti itu ya. So, kita save dulu, kita simpan ini aja. Ini kita kasih sesuatu. Kita buka di browsernya. Kita tuliskan lokal host. Tadi di mana ya, tugas slash mana tadi, namanya kasir 1.p dia. Nah, ini tampilan dari coding yang tadi. Lihat merek susu ini adalah metode dari jenis susu, dan beli susu. Beli susu ini juga metode dari jenis susu tadi. Ya, jadi kita meminimalisir kelas dengan menggunakan abstrak kelas tadi. Ya, seperti itu. Setelah itu kita mempraktekkan interface ya. Nah, interface tadi ini perjanjian metode, dimana jika sebuah kelas menggunakan interface maka di dalam kelas tersebut harus tersedia implementasi metode tersebut. Di kelas dimana sebuah metode dalamnya harus kelas memakainya, mengimplementasikannya ya. Kita coba. Nah, caranya bagaimana? Seperti ini. Ini adalah abstrak susu ya. Di sini ada jenis susu, dan di dalam jenis susu kita memiliki interface ya, interface-nya kita tulis saja interface. Misalkan di dalam jenis susu itu ada harga. Harga ya.
dalam harga memiliki metode ada nominal. Misalkan klik nominal dan metode uang ya, gajah contohnya. Setelah itu memiliki juga interface kalau di jenis susu itu ada misalkan saja ya, ada apa ini ada nominal harga ya, di sini ada label, kita contohkan seperti itu. Di interface label ada metode misalkan labelnya SKM. Setelah itu ada misalkan. Nah, setelah itu di class merek ini kita tulis sama seperti tadi ya. Yang beda kita implementasinya, yaitu dengan menambahkan interface-nya. Implement interface-nya apa tadi? Harga dan label. Nah, setelah itu sini kita kasih metode seperti tadi ya, jenis susu ya. Terus ini kita ganti nominal. Ini tadi tetap ya, jenis susu ini adalah dari metode susu ya, metode susu. Nah, nominal ini dari metode susu. Jenis susu ini dari kelas susu. Nah, interface ini adalah kelas harga. Nah, ini di interface nya harga nominal. Setelah itu kita buat lagi ini metodenya, jadi nominal ya, jadi uang. Ini terus return ini uang juga.
merupakan kembalian. Kembalian ya. Setelah itu yang ini kita tulis juga labelnya dengan menggunakan metode klik function. Ini tadi apa, SKM itu ya. SKM nya juga kita return ya. Return ini tampilannya adalah label susu tuh. Kita tutup. Tutup. Setelah itu kita ambil ya, ini susu beli. Ini kita makan tadi laptop merek ya. Setelah itu ini seperti tadi. Ini kita ganti SKM. Setelah itu ini kita ganti jenis susu. Oke, kita save. Coba kita error. Bentar. Ini seperti ini. Sudah benar. Atas dulu ya, abstrak kelas susu. Setelah itu abstrak publiknya, metodenya jenis susu. Setelah itu kita buat interface-nya. Ini ada harga. Nah itu dalam harga ada nominal, ada uang. Kita buat interface lagi. Nah ini interface-nya label. Nah, labelnya kita isi SKM. Nah, misalkan kita kelas merek start ini dari
susu sudah benar, dokumentasi MOS, ini harga, label ya. Ini jenis susu sudah benar. Ini seperti ini. Function, kita coba lagi ya, kita coba lagi. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Jika kita memasukkan interface ya, hasilnya tetap sama ya, label susu, lihat merek susu. Yang ditampilkan adalah interface-nya, interface dari ini ya. Sudah. Setelah itu tadi ada apa? Namespace dan autoload ya. Nah, ini adalah program hasilnya. Ini contohnya di sini. Ini sudah saya buat. Jadi untuk first post ya. Jadi untuk data yang di sini, dari di sini, ini kita transfer ke data yang satunya. Ini dari autoload ya, autoload post itu. Kodenya ini. Jadi merek susu, post susu, ukuran susu. Kita dari sini dulu ya, kita jelaskan satu. Ini kenapa saya menggunakan HTML ya, karena lebih mudah untuk mendesainnya ya, mendesain tampilannya. Ini dari titelnya, judulnya itu program kasir ya. Setelah itu kita tengahkan paragraf 1 dengan cara text align center, terus tabelnya kita tekan dengan margin auto. Setelah itu kita buat paragraf 1 lagi, itu program kasir ya, paragraf 1 yang tadi. Setelah itu kita actionnya di sini, view.php. ini adalah data yang di sini, data di post ya, metodenya adalah post. Setelah itu kita buat tabel seperti ini, merek susu, terus ukuran susu, jumlah beli. Setelah itu ini ketika di submit, itu akan kelempar ke data yang view. Nah, data yang view ini kita isikan coding PHP nya itu dengan cara mereknya tadi adalah susu, ukuran adalah ukuran, jumlah beli. Nah, setelah itu pengondisian if, jika, dan kau. Nah, ukuran large harganya adalah 50 ya, harganya adalah 85.000. Jika medium harganya 80.000, dan jika small harganya 70.000. Nah, dan itu selanjutnya adalah jika merek Lactogen ukurannya adalah small ya. Setelah itu dan selanjutnya adalah SGM. Tadi kan di sini ada juga. Nah, ada tabel apa tadi? Ada break juga. Dan kau harga ya. Selanjutnya seperti itu terusnya. Setelah itu penjumlahannya, codingnya ada total sama dengan harga kali jumlah beli. Nah, selanjutnya kita buat tampilannya lagi dengan menggunakan HTML. Tampil datanya seperti ini. Nah, kodenya seperti ini ya.
Hasilnya seperti apa? Kita coba ya, uji coba di indeks. Nah, hasilnya tadi seperti ini. Jika kita memilih jumlah belinya berapa, misal 7 ya, kita proses. Ini mereknya Lactogen, ukurannya medium. Nah, ketika kita proses nanti, ini akan pindah ke data yang di view tadi. Nah, ini akan pindah ke sini. Ini kembalinya ke ini. Nah, ini udah. Jadi ke data view tadi ya. Nah, ini sudah berubah ya tadi. Nah, ketika kita pencet kembali, ini akan kembali ke data indeksnya. Nah, seperti itu. Ini seperti ini. 5 ya. Jadi kita kosongkan ya. Ini akan kehapus. Ini adalah program kasihnya. Nah, dan kau ukuran large, jumlah beli 7, harga satuannya tadi berapa? 85, jadi dikali 7, hasilnya adalah 595.000. Nah, jadi pos tadi gunanya metode namescape autoload itu untuk mentransfer dari data satu ke data yang lain. Kodenya seperti apa ya tadi? Nah, ini kodenya atas ini. Kodenya ini menggunakan post ini. Ini untuk mentransfer data dari data index ke view index. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Cukup itu saja dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.